aktivitas saya itu sangat padat, jadi bisa dibilang dari pagi sampai malam itu saya di luar rumah, jadi orang lapangan lah istilahnya gitu ya. Jadi saya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Langkah Eljon. Nah guys, sekarang saya mau sharing-sharing sama kalian. Juga saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah masuk melalui DM Instagram Langkah Eljon, dan juga yang udah kerabat-kerabat teman-teman saya yang bertanya gitu ya lewat WhatsApp juga ke saya tentang pengalaman kehidupan saya sampai sekarang gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman apa aja gitu ya. Dan juga ini alhamdulillah yang udah masuk pertanyaan itu alhamdulillah banyak, tapi mohon maaf yang saya baca di sini dan juga yang saya akan jawab itu beberapa ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian mau bertanya, mau apa, nanti bisa di kolom komentar. Dan sebelumnya jangan lupa klik like ya untuk konten kali ini. Oke guys, kita langsung aja. Jadi singkatnya gini guys, jadi saya itu kan dulunya itu bekerja gitu ya, jadi punya aktivitas yang lumayan padat gitu ya. Jadi beberapa aktivitas, juga saya masuk ke organisasi, pernah mengajar juga dan sebagainya gitu ya. Dan sekarang saya memilih untuk menjadi ibu rumah tangga gitu. Jadi apa aja pertanyaannya? Oke, kita langsung aja. Ini yang pertama. Oh ya, jadi sebelumnya, jadi yang menanya itu tidak saya sebutkan namanya ya. Jadi untuk menjaga privasi mereka juga gitu. Jadi yang pertama nih pertanyaannya, kenapa memilih menjadi ibu rumah tangga? Jadi pertanyaan ini sebetulnya guys, jadi saya itu nggak memilih. Terus juga awalnya itu nggak berniat sama sekali menjadi ibu rumah tangga. Bahkan saya pernah berucap, saya nggak mau pokoknya jadi ibu rumah tangga gitu ya. Karena emang dulunya aktivitas saya itu sangat padat. Jadi bisa dibilang dari pagi sampai malam itu saya di luar rumah. Jadi orang lapangan lah istilahnya gitu ya. Jadi saya itu pelatih bulu tangkis. Saya itu instruktur senam gitu ya, senam lansia, senam aerobik. Saya juga seorang mojang, jadi dulu tergabung di paguyuban Mojang Jajaka gitu. Terus saya pernah diperbantukan juga untuk mengajar mahasiswa di salah satu universitas gitu. Saya juga masuk di organisasi pengurusan cabang PBSI gitu ya, bulu tangkis. Jadi dari semua aktivitas-aktivitas itu tidak menginginkan saya untuk menjadi ibu rumah tangga dulunya gitu ya, karena emang udah kebiasa bekerja, nggak mau deh, pokoknya saya pengen jadi wanita karir gitu ya, saya pengen menjadi ini menjadi itu gitu ya tadinya. Nah setelah saya menikah gitu ya, suami saya itu bilang gitu ke saya, pokoknya maunya sih saya nggak mau kerja gitu, pengennya saya di rumah aja, udah jadi ibu rumah tangga aja deh katanya gitu, biar saya yang cari nafkah istilahnya gitu. Tapi saya belum begitu ngeiyain tuh, karena kan emang kebiasaan bekerja gitu ya. Nah terus pas udah melahirkan anak, jadi naluri keibuan saya tuh kayak muncul gitu. Jadi pengen anak itu pas udah lahir, saya nggak mau anak itu dipegang sama babysitter, pengennya dipegang sendiri. Jadi biar tahu perkembangan anak gitu ya. Anak dipegang sendiri, suami juga saya maksudnya bisa keurus gitu ya rumah. Tapi pada saat itu saya masih satu rumah sama orang tua gitu ya, meskipun udah menikah. Jadinya segala urusan rumah tangga itu diurusin sama asisten rumah tangga orang tua saya. Jadi masih belum terbesit tuh saya jadi ibu rumah tangga gitu. Nah setelah kita pisah rumah gitu ya sama orang tua, jadi kerjaan-kerjaan seorang ibu rumah tangga itu tidak terpaksa saya lakukan gitu. Jadinya kayaknya itu Allah itu udah
punya skenario buat saya gitu menjadi seorang ibu rumah tangga. Kalau saya sih ngelihatnya seperti itu. Karena apa? Jadi dari semua kesibukan saya, semua yang aktivitas saya itu jadi satu persatu itu jadi lepas sendirinya. Maksudnya lepas sendiri itu kayak misalkan dulu jadi pelatih bulu tangkis, tiba-tiba klubnya itu udah nggak jalan lagi, ya otomatis saya mundur gitu ya. Terus instruktur senam juga saya nggak jadi senam lagi karena saya hamil, kan nggak bisa, kondisi hamil, jadi saya senam lagi gitu ya. Nah terus mengajar mahasiswa pun setelah saya melahirkan, jadi ya ada satu dan lainnya hal saya jadi nggak bisa bergabung lagi gitu ya, dan semuanya lah pokoknya jadi kayaknya satu persatu jadi lepas gitu. Nah jadi dari situ saya ya udah deh jadi rumah tangga aja deh, meskipun masih setengah-setengah guys gitu. Pas udah pisah dengan orang tua gitu ya, maksudnya dalam arti ada rumah gitu ya sendiri, jadi ini. Nah semua kerjaan rumah itu saya kerjain sendiri dari awalnya. Terpaksa jadinya kebiasa gitu, jadinya apapun saya lakukan sendiri, anak saya urus sendiri gitu ya, rumah saya beres segala macem sendiri, suami pun ya pokoknya urusan suami saya sendirilah gitu ya, beresin sendiri, jadi semuanya saya sendiri. Nah jadi kenapa memilih jadi ibu rumah tangga? Nggak milih sama sekali, nggak berniat sama sekali, tapi dari seiringnya waktu jadinya saya sekarang kekeh pengennya mau jadi ibu rumah tangga aja. Dan ya itu balik lagi tadi, kayaknya Allah itu sudah menskenario saya menjadi seorang ibu rumah tangga gitu. Tapi alhamdulillah jadinya saya menikmati itu semua pekerjaan rumah tangga, dan kewajiban saya sebagai istri, sebagai ibu juga saya jalani dengan sepenuh hati. Gitu ya guys ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, dulu pernah punya pengalaman kerja tidak? Kalau misal sudah pernah kerja, sekarang jadi ibu rumah tangga, stres tidak? Kalau punya pengalaman bekerja ya tadi itu, jadi saya bekerja ya, pelatih bulu tangkis itu dari sore sampai malam. Oh saya urut dulu ya, jadi kalau pagi tuh bangun pagi subuh jam 6 itu sampai jam 7 saya udah menjadi instruktur senam. Saya melatih senam tuh yang lansia, yang aerobik gitu ya, dari jam 7, kadang dari jam 8 sampai sore jam 4 saya membantu mengajar mahasiswa, membantu dosen gitu ya, mengajar mahasiswa. Jadi dari jam 8 sampai jam 4, sampai dari jam 4 sampai jam 8 malam saya melatih bulu tangkis. Itu saya punya bergabung dalam satu klub gitu ya, bulu tangkis. Jadinya saya melatih bulu tangkis di situ sampai jam 8 malam. Nah udah tuh pulang ke rumah tidur, besoknya aktivitas lagi. Ada waktu senggang saya masuk ke organisasi Mojang Jejaka, karena emang saya masuk Mojang waktu itu gitu ya. Nah terus kalau misalkan ada pertandingan bulu tangkis atau ada event-event apapun, saya kan masuk organisasi Pengcap PBSI dulu, jadinya ikut serta gitu. Pokoknya ya kalau dibilang sibuk ya sibuk, malah ada teman saya yang bilang katanya saya itu workaholic, jadinya benar-benar kerja deh hidupnya gitu, nggak ada benar-benar di rumah gitu ya. Itu dulu pengalaman kerja saya dulu. Nah terus kalau misalkan setelah menjadi ibu rumah tangga, stres atau tidak? At the beginning yes, stres, tapi nggak udah bilang nggak sampai yang gimana ya. Maksud stres tuh di situ saya gini, dulunya itu kan kerja di lapangan, maksudnya kerjaan ibu rumah tangga itu hampir nggak saya pegang sama sekali gitu ya. Jadi masak apa segala macam itu saya nggak pernah lakuin. Nah tapi pas udah menikah, punya anak dan pisah rumah dengan orang tua, otomatis semua kerjaan ibu rumah tangga itu saya kerjain sendiri. Memasak, karena emang ya nggak mungkin juga kan masak makan di luar juga kan guys, boros. Terus kan lantai disapu, dipel gitu, cucian baju, piring ya otomatis harus saya cuci. Pokoknya semua kerjaan rumah itu dari awalnya terpaksa jadinya kebiasa sekarang gitu. Jadinya kalau ditanya stres, awalnya emang iya stres, karena emang
belum megang sama sekali harus megang gitu, maksudnya harus ngerjain itu. Stres ya stres, sampai ngeluh ke suami gitu, tapi capek ngerjain ini, capek ngerjain itu gitu, sumpek di rumah terus lah, segala macem lah saya ini ke suami. Tapi suami ya gitu, ya sabar aja ya, emang ini kan kewajiban seorang istri ya guys ya. Jadi ini kalian ibu-ibu rumah tangga gitu ya, emang sih saya juga ngerasain kalau dulu sih lah jadi ibu rumah tangga orang cuma gitu-gitu doang gitu ya. Kalau kita kan kerja di luaran, di lapangan gitu ya, capek. Ibu rumah tangga mah apa sih gitu ya. Kalau dulu saya sempet kayak gitu guys, tapi kalau sekarang bener-bener ngerasain ibu rumah tangga itu capek, bener capek mental, capek hati juga capek fisik, itu capek segalanya kalau ibu rumah tangga. Jadinya saya sekarang lebih menghargai kerjaan ibu rumah tangga gitu ya, karena emang saya juga mengalami dan menjalani itu sekarang gitu ya. Dan sekarang karena udah dijalani sekian tahun gitu ya, saya menjadi seorang ibu rumah tangga, jadinya enjoy aja karena emang dijalaninya sepenuh hati, ikhlas. Jadi hanya mengharap pahala dari Allah, dan emang itu kewajiban seorang istri, seorang ibu rumah tangga gitu ya. Itu emang kodratnya wanita, memang harus di rumah gitu. Jadinya ya udah dijalanin dan alhamdulillah dinikmati sampai sekarang, nggak stres lagi ya. Kalau misalkan stres dikit mah kayak pusing gitu ya, adalah, tapi ya dinikmati aja gitu ya. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah kedepannya ada niatan pengen bekerja lagi? Katanya gitu guys. Kalau awal-awal awal-awal menikah, awal-awal punya anak pun saya masih pengen bekerja gitu ya. Saya masih tes CPNS, ikutan tes CPNS. Terus saya ada tawaran kerjaan, saya masih pertimbangkan karena emang mau dan tidak mau gitu ya dulu. Tapi ya itu balik lagi tadi, kayaknya Allah itu udah menskenario saya untuk menjadi ibu rumah tangga. Jadi tes CPNS saya 2 kali guys, 2 kali gagal. Terus ada tawaran masuk kerjaan, saya diskusi lah dengan suami. Suami bilangnya gini, katanya boleh aja kerja, silahkan gitu ya, kerja di luar. Tapi katanya urusan rumah harus sudah beres dulu, urusan anak, urusan suami harus sudah beres dulu, baru katanya boleh kerja di luar. Dan di situ saya mikir itu pasti capek banget guys, karena kan di sini kerjaan rumah udah capek, apalagi kerjaan di luar itu udah capek. Jadinya saya udah nggak ini deh, udah nggak mau lah, udah kalau sekarang udah nggak ada niatan, insya Allah udah pengen jadi ibu rumah tangga aja yang soleh, amin, insya Allah, mudah-mudahan. Nah guys, itu ya sedikit pengalaman saya. Jadi saya itu menjawab sesuai dari pengalaman pribadi saya gitu ya. Jadinya untuk ibu-ibu rumah tangga di sana, di luaran sana, tetap semangat, tetap waras ya, karena emang harus waras kalau ibu-ibu itu ya. Kalau nggak waras, aduh, ngurus anak gimana, suami, rumah gitu ya. Nah jadi saya juga guys ada penguatan untuk saya kekeh sekarang tetap teguh jadi ibu rumah tangga itu. Penguatannya dari ada salah satu surat dalam Al-Quran. Jadi dari surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi, dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah terdahulu. Nah guys, jadi salah satu ada hadis, salah satu hadis ini, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Kepala negara adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinan pada rakyatnya. Kepala keluarga adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepimpinannya tersebut. Seorang wanita menjadi pemimpin di rumah suaminya, ia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai hal itu. Hadis Bukhari nomor 2409. Nah guys, jadi dari salah satu hadis sahih tersebut dan juga dari salah satu ayat Al-Quran tadi, jadi itu menguatkan saya agar maksudnya
tetap kekeh jadi ibu rumah tangga gitu ya. Jadi kalau ada tawaran kerja apa segala macem, nggak kayaknya untuk sekarang ya guys. Nah itu sedikit sharing-sharing, sedikit jawaban juga dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk ke saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi kalian juga bisa mudah-mudahan termotivasi, dan saya juga tidak maksudnya untuk ibu yang menjadi wanita karir juga, yaitu udah pilihan masing-masing gitu ya. Jadi ibu yang menjadi wanita karir ya it's okay gitu ya, atas dukungannya juga. Dan juga saya menjadi ibu rumah tangga, dan juga untuk kalian jadi ibu rumah tangga ya pokoknya saling menghargai aja, dan itu udah menjadi pilihan masing-masing gitu ya. Jadi untuk kalian tetap semangat sekali lagi, dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ada yang pokoknya tentang topik apapun yang mau kalian tanyakan, yang mau dibahas gitu ya, boleh kalian di kolom komentar ketik-ketik, dan juga nantinya di next konten insya Allah akan saya bahas gitu ya. Akan saya jawab juga pertanyaan kalian. Terima kasih, mohon maaf ya kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan kalian yang belum bisa saya bacakan di sini ya. Sampai ketemu di next konten. Jangan lupa di subscribe, di like, di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita akan merasa lebih sempurna jika telah menjadi istri. Seorang istri akan merasa sempurna jika ia telah menjadi seorang ibu. Seorang ibu akan merasa lebih bahagia jika ia dapat melayani suaminya, merawat, mendidik, serta melihat tumbuh kembang anaknya sendiri. Semua itu bisa dilakukan jika wanita itu menjadi seorang ibu rumah tangga.